Oke, ya, maaf tadi terputus. Ya, kita lanjutkan. Jadi, untuk tanggap darurat di sini, kita akan melihat bahwa kegiatan tanggap darurat antara lain membunyikan isyarat tanda bahaya sesuai bencana yang terjadi, mengendalikan moral, mengatasi kepanikan masyarakat yang tertimpa bencana untuk mengurangi bertambahnya korban. Dalam waktu kurang dari 2 kali 24 jam setelah bencana, akan dikirimkan TRC atau TNI atau Polri, elemen masyarakat, tim apa reaksi cepat, kemudian mengerahkan Satgas Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan pertolongan, kemudian mencari dan menyelamatkan korban yang hilang, membantu pelaksanaan evakuasi atau pengungsian penduduk dan harta benda, mengamankan daerah bencana terutama yang ditinggal penduduk ketika proses evakuasi, kemudian juga memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara, serta menerima bantuan dari pemerintah atau masyarakat dan menyalurkan kepada korban bencana lewat Satker atau Satklak penanggulangan bencana atau Satgas PB atau penanggulangan bencana, Posko, Pusdalop. Nah, contohnya adalah pengimplementasian rencana manajemen bencana, pembuatan tenda, kesehatan dan logistik, penyediaan fasilitas shelter dan kebersihan, pengembangan tim SAR dan evakuasi. Yang berikutnya adalah bantuan darurat atau relief. Nah, ini sedikit berbeda ya. Jadi di sini adalah penanggulangan bencana yang difokuskan pada saat kejadian bencana melalui upaya pemberian bantuan atau relief berupa pangan, tempat penampungan, kesehatan. Jadi bedanya dengan dengan tanggap darurat adalah tanggap darurat itu responnya langsung ketika bencana terjadi, sedangkan untuk relief itu adalah peristiwa atau fase di mana kita menerima bantuan dari lembaga lain. Kemudian yang berikutnya adalah recovery. Jadi recovery ini adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana pada keadaan semula. Yang selanjutnya adalah proses rehabilitasi. Jadi rehabilitasi sendiri adalah upaya langkah yang diambil setelah kejadian bencana untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya atau fasilitas umum dan fasilitas sosial yang penting dan menghidupkan kembali roda ekonomi. Jadi rehabilitasi ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah perbaikan lingkungan daerah bencana, yang kedua adalah perbaikan sarpras umum, yang ketiga adalah pemberian bantuan perbaikan rumah, yang keempat adalah pemulihan sosial psikologis, yang kelima layanan kesehatan, kemudian ada pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya, yang berikutnya adalah pemulihan fungsi pemerintahan, dan yang gak kalah penting adalah pemulihan fungsi pelayanan masyarakat. Yang fase berikutnya adalah rekonstruksi. Jadi rekonstruksi adalah program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Ada 5 sektor yang menjadi fokus dalam penanganan pasca bencana. Yang pertama adalah sektor perumahan dan pemukiman. Yang kedua adalah sektor infrastruktur publik. Yang ketiga adalah sektor ekonomi produktif. Yang keempat adalah sektor sosial. Dan yang kelima adalah lintas sektoral. Yang berikutnya adalah fase pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi pencegahan adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana dan apabila memungkinkan dapat meniadakan bahaya. Sedangkan penanggulangan adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, di kita bisa memanfaatkannya melalui media edukasi, yaitu dilakukan melalui pengetahuan, penyuluhan, pelatihan tentang kebencanaan di sekolah, universitas, dan juga masyarakat. Di sekolah dapat dimasukkan ke dalam materi pembelajaran,
Kalau di masyarakat dapat dilakukan dengan penyuluhan atau drilling atau seminar yang diadakan oleh organisasi atau pihak yang berwenang yang peduli akan penanggulangan bencana dan keselamatan masyarakat. Nah, ada juga kita juga bisa melakukannya dengan memanfaatkan kearifan lokal. Contoh, kita sebelum membahas tentang kearifan lokal, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari kearifan lokal itu sendiri. Jadi kearifan lokal adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh masyarakat sejak zaman dahulu yang bersumber dari adat istiadat, nilai-nilai ataupun agama dan budaya setempat, serta telah diwariskan secara turun-temurun dengan tujuan untuk menjaga lingkungan alam agar tidak dirusak oleh tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Kearifan lokal lahir dari kebudayaan suatu daerah. Contoh, nah ini ada namanya penyakralan pohon beringin di daerah. Nggak cuma di Mentawai, tapi sebenarnya di beberapa lokasi juga disakralkan yang namanya pohon beringin. Dan selalu untuk masyarakat Jawa bahkan pohon beringin itu dianggap selalu disebut sebagai pohon yang angker. Nah, kenapa kok pohon beringin itu disakralkan? Kalau di masyarakat Mentawai ini berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir dan kekeringan. Karena di dalam pohon beringin biasanya nih ya, ini FYI aja. Ketika kalian menemukan pohon beringin, maka di lokasi dekat pohon beringin itulah kalian akan mendapatkan sumber mata air. Pasti itu, pasti. Kalian gali sumur di sana, itu pasti ke dalamnya dangkal. Untuk ketemu yang namanya pohon beringin, pasti kalian akan ketemu sumber air yang dangkal. Kenapa kok dibilang dimistiskan, jangan sampai kalian menebang pohon di sana karena nanti mbah yang nunggu di sana akan marah. Atau mungkin yang di Mentawai juga disakralkan dengan kearifan lokal yang di sana. Itu, kalau sampai ditebang, ya sumber airnya akan jauh dari lokasi tersebut. Kita nggak akan tahu lagi itu sumber mata air itu di mana. Dan itu fungsi untuk menjaga siklus hidrologi tetap berjalan. Nah, kemudian rumah panggung masyarakat Baduy dengan teknik sambung dan ikat. Kenapa kok pakai teknik sambung dan ikat? Karena membiarkan agar koneksi antar bangunan atau antar bagian itu ketika terjadi bencana gempa atau longsor itu ya mengikuti getaran yang ada, lentur gitu loh. Kalau diikat dengan beton dan lain sebagainya kan sifatnya dia kuat dan dia tidak lentur ketika terjadi goncangan gempa bumi. Kemudian juga ada yang namanya kebiasaan menanam mangrove di masyarakat di Kepulauan Similu. Nah, ini tujuannya untuk menghadapi bencana tsunami. Kemudian juga di masyarakat Baduy sendiri juga sama tadi, selain adanya teknik sambung dan ikat, itu juga memperhatikan jenis tanah dan kemiringan lereng agar kegiatan perladangan di sana tidak berefek samping sehingga menyebabkan terjadinya tanah bergerak di sana. Nah, apakah cuman bisa menggunakan ini kearifan lokal? Ya enggak juga. Kearifan lokal yang padankan dengan baik dengan adanya teknologi modern, ini akan membuat sistem peringatan dini yang sangat baik di suatu negara. Contoh nih teknologi modern, ini contohnya kita bisa mengetahui adanya IoT ataupun artificial intelligence atau kecerdasan artifisial atau sistem informasi geografis. Ini dapat dimanfaatkan dengan baik untuk sistem pencegahan dan penanggulangan bencana. Seperti melalui teknologi informasi yang tepat, ini akan mengurangi jatuhnya korban, kerusakan infrastruktur dan kerugian. Kemudian penggunaan alat seismograf untuk getaran gempa bumi yang dulunya masih pakai seismograf yang seismograf yang manual, sekarang yang versi digital. Kemudian penggunaan SIG untuk memetakan daerah rawan bencana, membuat rencana evakuasi dan perencanaan pengungsian,
membuat rencana penanganan bencana yang tepat sasaran, serta pemodelan dan simulasi bencana. Ini nanti kita akan bahas di minggu depan. Nah, ini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana di Indonesia, yaitu adanya peran masyarakat baik di pas bencana dan pasca bencana. Nah, kita akan coba bahas satu persatu. Jadi kalau yang di pra bencana, masyarakat tuh bisa apa? Yang pertama adalah berpartisipasi dalam pembuatan analisis risiko bencana. Yang berikutnya adalah melakukan penelitian terkait dengan kebencanaan. Kemudian yang berikutnya adalah membuat rencana aksi komunitas dalam pencegahan dan penanggulangan bencana. Yang berikutnya adalah mengikuti pendidikan atau pelatihan tentang kebencanaan, bekerja sama dengan pemerintah dalam upaya mitigasi bencana atau pencegahan dan penanggulangan bencana. Yang berikutnya adalah membuat organisasi di desa atau kelurahan yang terkait tanggap bencana. Jadi masyarakat itu termasuk di dalamnya adalah kita unsur masyarakat. Universitas atau perguruan tinggi itu masuk ke unsur masyarakat. Jadi jangan sampai kita jadi seperti Menara Gading yang menganggap diri kita berbeda dengan masyarakat. Tuh. Nah, ketika terjadi bencana, apa yang harus atau yang bisa dilakukan? Yang pertama adalah memberikan informasi kejadian bencana ke BPBD atau instansi terkait. Yang berikutnya adalah melakukan evakuasi secara mandiri. Yang selanjutnya adalah melakukan kaji cepat dampak bencana. Yang berikutnya adalah berpartisipasi dalam respon tanggap darurat sesuai bidang keahliannya masing-masing. Misalnya kalau kita di geoscience, di geologi, apa yang bisa kita lakukan? Ya tadi kita bisa melakukan quick response. Dengan memanfaatkan satelit, kita bisa mengidentifikasi lokasi-lokasi yang terdampak bencana, kemudian dampak kerusakannya, kemudian kita bisa merekonstruksi bagaimana kejadian bencana tersebut dapat terjadi. Yang berikutnya adalah ketika pasca bencana. Jadi yang berikutnya adalah membantu mengarahkan relawan dan kapasitas yang dimilikinya, melakukan respon tanggap darurat di bidang keahlian, memberikan dukungan logistik dan peralatan evakuasi, dan yang setelahnya adalah membantu upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Nah, jadi dengan tadi kita membaginya pas, dan pasca kejadian bencana dan peran serta kita bisa tahu apa yang bisa kita berikan secara maksimal ketika bencana terjadi di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk minggu ke-9 ini. Minggu ke-9 ini ada tugas nanti. Silakan nanti dibaca di emas untuk detailnya. Untuk minggu depan kita akan kuliah sinkronus. Yang akan kita bahas adalah aplikasi teknologi dalam pengurangan risiko bencana. Mungkin tanggal 10 ini adalah terakhir kita kuliah sebelum kita rehat sejenak untuk Idul Fitri. Jadi nanti kita akan libur Idul Fitri itu 1 minggu. Jadi tanggal 17 kita libur. Nanti kembali lagi di tanggal 24 untuk perkuliahan asinkronus. Ya, jadi untuk tanggal 10 kita tetap masuk. Kita kuliah sinkronus karena ini berhubungan dengan teknologi. Jadi kita akan coba praktekkan langsung apa yang bisa kita lakukan ketika terjadi bencana. Kita bisa nanti kita coba praktek pakai QGIS ataupun aplikasi terkait bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pengurangan risiko bencana. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai ketemu di minggu depan. Terima kasih.